kita lanjutkan lagi ya pembahasan persiapan US yang pertama ini. Soal nomor 21 ini diketahui ada 3 larutan yang memiliki KSP yang sama. Jadi ada 3 larutan, ada 3 senyawa yang sukar larut, sebenarnya lebih tepat disebut begitu, yang memiliki KSP yang sama. Nah, kita diminta mengurutkan larutan mana yang kelarutannya paling kecil. Senyawa XY ini terdiri dari 2 ion. Jadi, ini saya hapus dulu ya. Kalau senyawa XY ini terlarut, dia hanya larut sebagian kecil saja menjadi ion-ionnya. Nah, kelarutannya kalau misalnya XY hanya dapat larut sejumlah S atau solubility-nya sejumlah S, berarti yang akan kita sebut sebagai KSP atau tetapan kesetimbangan reaksi ini, atau kita sebut juga hasil kali kelarutannya, itu akan sama dengan konsentrasi X plus dikali konsentrasi Y min. Ya, kita misalkan S dikali S. Jadi KSP-nya itu akan sama dengan S kuadrat. Nah, kalau kita punya senyawa XY2, senyawa ini terurai menjadi ion X 2 plus dan ion Y min. Kalau kita misalkan kelarutan XY2 ini sejumlah S, maka kelarutan atau konsentrasi X2 plus dan Y min-nya masing-masing adalah sebesar itu. Hasil kali kelarutannya menjadi seperti ini. Atau sama dengan S dikali 2S dikuadratkan. Kalau larutan yang ketiga, XY3, atau padatan sukar larut XY3, dia akan terurai menjadi ion-ion ini. Kelarutannya kalau dimisalkan masing-masing akan seperti itu. Hasil kali kelarutannya atau KSP-nya jadi seperti ini. Atau S dikali 3S pangkat 3. Ini jadi 27S pangkat 4. Nah, kalau ketiga larutan ini KSP-nya sama, kita ditanya atau kita diminta mengurutkan mana yang kelarutannya paling kecil. Nah, kalau kita anggap aja KSP-nya misalnya semua sama. KSP-nya itu adalah anggap aja 10 pangkat min ini ada pangkat 4, ada pangkat 3, ada pangkat 2 ya. Anggap aja 10 pangkat min 12. Untuk larutan yang pertama, KSP-nya itu sama dengan S kuadrat. Jadi kelarutannya atau S-nya adalah 10 pangkat min 6 mol per liter. Untuk larutan yang kedua, hubungan S dan KSP-nya atau hasil kali kelarutan dan kelarutannya adalah seperti ini. Nah, jadi kelarutannya adalah akar pangkat 3 dari 1/4 dikali 10 pangkat min 4 ya. Mol per liter. Kalau larutan yang ketiga, hubungan hasil kali kelarutan dan kelarutannya adalah seperti ini. Jadi kelarutannya adalah akar pangkat 4 dari 1/27 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita urutkan, nilai kelarutannya yang paling kecil itu adalah nomor 1. Jadi larutan yang pertama atau senyawa yang pertama itu paling kecil. Kedua terkecilnya senyawa kedua. Nah, yang paling mudah larut itu adalah larutan yang ketiga. Nah, jadi jawaban soal ini adalah dimulai dari kelarutan terkecil. Jawabannya ini 1, 2, dan 3. Oh sorry, ini belum saya klik annotation-nya. Oke. Nah, ini hubungan S dan KSP. Berikutnya nomor 22, ini ada gambar pipa. Pipa ini berisi larutan X.
Y, dan dibatasi oleh membran Z, membran semi-permeable atau membran yang bersifat selektif. Nah, kalau kita lihat larutan X ini adalah larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Larutan elektrolit kuat ya, 0,1 molar. Sedangkan larutan Y itu adalah larutan urea. Larutan non-elektrolit 0,1 molar. Nah, idenya adalah kita menghitung berapa tekanan osmotik masing-masing larutan ini. Tekanan osmotik itu kan berbanding lurus dengan konsentrasi, tetapan gas ideal, suhu, dan faktor Van Hoff kalau untuk elektrolit. Kalau untuk larutan non-elektrolit, ini kan tidak terurai jadi ion ya, jadi nggak ada faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau kita hitung P1 itu nanti besarnya adalah 0,1 molar dikali R dikali T dan dikali faktor Van Hoff-nya. Nah, NaOH ini terurai seluruhnya. Jadi pasti faktor Van Hoff-nya itu jumlahnya sama dengan jumlah ionnya. NaOH ini kan 2 ion ya, ion Na plus dan OH-. Jadi I-nya 2. Atau tekanan osmotik larutan pertama adalah 0,2 dikali R dikali T. Sedangkan tekanan osmotik larutan yang kedua di sini adalah 0,1 RT saja. Nah, yang lebih besar kan pasti tekanan osmotik larutan yang pertama. Nah, perlu diketahui, air itu akan berpindah dari larutan yang tekanan osmotiknya rendah ke yang tekanan osmotiknya tinggi. Nah, karena yang tekanan osmotiknya rendah itu kan konsentrasinya lebih rendah, airnya lebih banyak. Nah, jadi nanti air itu akan pindah dari Y ke X. Jadi nanti permukaan X akan bertambah, permukaan Y akan berkurang. Nah, perpindahan airnya akan melalui membran Z. Jadi pernyataan yang benar adalah, nah, X itu tidak isotonik dengan Y. X itu tekanan osmotiknya lebih besar, jadi X itu hipertonik terhadap Y. Nah, permukaan X akan naik, tadi betul ya kita simbolkan karena air akan berpindah dari yang tekanan osmotiknya rendah ke yang tekanan osmotiknya tinggi. Ini betul. Tinggi permukaannya ya pasti akan berubah ya. Jadi jawabannya 2 saja. Nah, ini soal mengenai tekanan osmotik. Nomor 23, diketahui ada 2 jenis larutan. Yang pertama NaCl, elektrolit, jumlah ionnya 2. Kita anggap elektrolit kuat ini ya. Nah, tapi kadang-kadang ini dianggap alfanya 100%, tapi di sini justru yang ditanya menjadi ionnya berapa persen. Berarti itu alfanya nggak 100%. Kita akan ditanya alfanya. Jumlah ionnya 2. Nah, larutan yang kedua adalah glukosa. Glukosa ini non-elektrolit. Nah, kedua larutan ini diketahui titik bekunya atau TF-nya. Karena dua-duanya pelarutnya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, jadi kita bisa menghitung penurunan titik bekunya. Nah, NaCl itu titik bekunya turun min 0,18 derajat Celcius dari titik beku air. Jadi delta TF-nya 0,18. Kalau larutan yang kedua atau larutan glukosa, dia turun 0,1 derajat Celcius dari titik beku air. Jadi delta TF-nya 0,1. Nah, menurut hukum Raoult, delta TF itu sebanding dengan molalitas bergantung juga dari konstanta penurunan titik beku pelarut. Dan kalau untuk elektrolit bergantung dari faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau non-elektrolit bedanya cuman di sini nggak ada faktor Van Hoff aja. Nah, dari sini kelihatan ya, berarti 18/10 atau 9/5 itu sama dengan I. Nah, I, faktor Van Hoff, itu cara menghitungnya adalah 1 ditambah jumlah ion dikurangi 1 dikali derajat ionisasi. Nah, ini I-nya 9/5. Jadi, kita pindah ke situ perhitungannya. 9/5 itu sama dengan 1 ditambah jumlah ion NaCl itu adalah 2. Nah, jadi kita bisa hitung alfanya.
Jadi kalau kita teruskan perhitungannya 4/5 ini sama dengan alfa ya. 4/5 itu berarti 0,8, berarti alfanya adalah 80%. Lanjut, nomor 24. Ini adalah diagram PT air dan larutan asam 1 molal. Nah, pasti grafik yang ini adalah untuk air. Grafik yang ini adalah untuk larutan asamnya. CD di sini adalah kenaikan titik didih. AB adalah penurunan titik beku. Nah, di soal dikasih tahu nih, A-nya min 3,6, B-nya 0, C-nya 100, D-nya 101. Nah, jadi kita dapat informasi di sini delta TF-nya adalah selisih AB ya. A-nya min 3,6, B-nya 0. Jadi delta TF-nya 3,6 derajat Celcius. Delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya, ini saya tulisin di sini ya, D-nya kepotong soalnya. Nah, kelihatan ya, selisih C dan D itu adalah 1 derajat Celcius. Jadi kita dapat informasi delta TF dan delta TB-nya. Nah, kita ditanya ini larutan yang mungkinnya apa? Kalau kita bandingkan delta TF dan delta TB dari larutan ini, masing-masing kan bergantung dari molalitas, konstanta penurunan titik beku larutan, dan dikali faktor Van Hoff-nya. Ini juga sama bergantung dari molalitasnya 1 molal ya. Saya masukin aja langsung 1 molal. Konstanta kenaikan titik didih air dan faktor Van Hoff-nya. Jadi ini kalau dihitung delta TB-nya 1, KF-nya 1,8, KB-nya 0,5. Oh, ini ngitungnya nggak usah dibandingin ya, satu-satu aja. Kalau kita mau hitung pakai oke. Ini ternyata udah ada informasinya semua, jadi nggak perlu kita bandingin ya. Kita ini aja dulu pakai delta TF supaya kita bisa ngitung I-nya. Kalau kita pakai delta TF itu kan bergantung dari molalitas, konstanta penurunan titik beku larutan, dan faktor Van Hoff. Jadi 3,6 sama dengan molalitasnya tuh 1 ya, 1 molal, KF-nya 1,8 kali I. Nah, kita dapat I-nya nih, I-nya 2 ya. Nanti kalau kita hitung pakai delta TB juga sama, kita dapat I-nya 2. Nah, I itu adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff cara menghitungnya adalah 1 ditambah jumlah ion dikurangi 1 dikali alfa. Nah, kalau misalnya kita punya asamnya HCl ini asam kuat, alfanya 100%, jumlah ionnya 2. Jadi kalau kita hitung gini ya, jumlah ionnya 2, alfanya 1 atau 100%. Nanti kita dapat di sini I-nya adalah 2. Nah, ini bisa berarti. Kan perhitungan kita tadi I-nya 2. Kalau CH3COOH ini adalah asam lemah. Walaupun jumlah ionnya 2, tapi alfanya ini kurang dari 1. Jadi pasti di sini I-nya itu akan kurang dari 2. Asam iodida, ya ini asam kuat, jumlah ionnya 2. Alfanya udah pasti 1. Jadi I-nya 2. H2SO4 ini adalah asam kuat tapi jumlah ionnya 3. Ini kan terurai jadi 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Jadi walaupun alfanya 1, I-nya ternyata kalau kita hitung adalah 3. Jadi yang mungkin 1 dan 3 saja. Nomor 25, dari antara larutan berikut yang memiliki tekanan uap tertinggi. Tekanan uap itu bergantung dari fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murninya.
Nah, kalau paling tinggi berarti pasti fraksi mol pelarutnya paling tinggi. Nah, cara menghitung fraksi mol pelarut gimana sih? Fraksi mol pelarut itu cara ngitungnya adalah mol pelarut dibagi mol total. Nah, kita hitung dulu nih mol pelarutnya berapa untuk larutan yang A. Fraksi mol pelarutnya berarti 2 per 2 tambah 8. 2 tambah 6 atau jadi 2 per 8. Kalau yang B, fraksi mol pelarutnya berarti mol pelarut dibagi mol total 8 juga. Yang C berarti 4 per 8 ya. Yang D, mol pelarutnya 5, mol totalnya 8 juga. Yang E, 6 per 8. Nah, kita lihat mana yang paling besar. Pasti itu akan menghasilkan tekanan uap tertinggi. Ternyata yang tertinggi yang E ya. Jadi larutan E pasti tekanan uapnya paling tinggi. Oke, kita lihat lagi. Ini fungsi spesi-spesi yang tepat. Kayaknya ini harus pindah tempat ya, nomor 26. Saya pindah ke sini. Reaksinya adalah ion NO2. Gas NO2 ditambah ion oksalat pada suasana asam. Hasilnya adalah NH3CO2H2O. Nah, untuk menentukan fungsi-fungsinya dalam reaksi redoks, kita harus menghitung dulu biloks masing-masing. Ingat lagi prinsip penentuan biloks. Nah, kalau ada N dan O2, yang ada di aturan penentuan biloks adalah biloks O. Biloksnya min 2. Kalau ada 2 berarti jumlahnya min 4. Nah, jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi biloks N-nya plus 4. Berikutnya ada ion oksalat. Kita tahu biloks O itu min 2. Kalau ada 4 berarti min 8. Min 8 tambah berapa nih supaya muatannya jadi min 2? Plus 6. Plus 6 ini jumlah biloks untuk 2 atom karbon. Jadi biloks per 1 atom karbonnya plus 3. Nah, biloks H plus 1 sama dengan muatannya. Ini ada NH3, biloks yang kita ketahui H-nya plus 1. Berarti biloks N-nya min 3. CO2 yang kita tahu juga O dulu, berarti biloks per 1 atom C-nya plus 4. H2O yang kita tahu dulu aturannya lebih prioritas penentuan biloks H, jadi H dulu yang ditentukan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat mana bilangan oksidasi yang naik. Nah, di sini kenaikan biloks itu terlihat di sini nih. Biloks C semula plus 3 per atom, naik jadi plus 4 per atom. Jadi ion oksalat ini mengalami oksidasi. Nah, yang tereduksinya mana? Kita lihat biloks per 1 atom nitrogen plus 4 berubah menjadi min 3. Jadi ini tereduksi. Nah, kita sekarang lihat fungsi-fungsinya. Yang pertama reduktor. Reduktor itu istilah lainnya adalah reducing agent. Jadi dia menyebabkan terjadinya reduksi. Nah, dianya sendiri yang bersangkutan itu mengalami oksidasi. Jadi di sini ion oksalat yang berfungsi sebagai reduktor. Sementara oksidatornya atau oxidizing agentnya yang menyebabkan oksidasi tapi yang bersangkutan mengalami reduksi itu adalah gas nitrogen dioksida. Nah, hasil oksidasinya itu adalah produk hasil kenaikan biloks. Di sini gas karbon dioksida. Hasil reduksinya adalah gas amonia. Ini pertanyaan di soalnya adalah NO2 ini kan mengalami reduksi ya. Yang mengalami reduksi itu nanti disebutnya bukan reduktor tapi oksidator. Jadi yang betul itu yang ini. Reduktornya ion oksalat, hasil oksidasinya CO2. Oke. Berikutnya ada reaksi. Reaksinya reaksi yang sama. Kita ditanya perbandingan koefisien H+ dan H2O. Berarti harus disetarakan nih. Oke, saya tuliskan ulang lagi di sini persamaannya. Kita gunakan cara biloks aja ya, jangan pakai cara setengah reaksi. Nanti jadi panjang.
Nah, langkah pertama dalam penyetaraan reaksi, kalau kalian ingat, itu adalah kita menentukan dulu bilok seluruh senyawa yang ada di sini. Ini ada H2O-nya. Oh iya ada. Kita tentukan dulu semua biloksnya, jadi saya hanya menulis ulang aja biloksnya. Tadi udah dihitung di nomor sebelumnya. Gini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita lihat mana yang naik dan mana yang turun, mana yang teroksidasi dan tereduksi. Ini juga kita udah tahu ya. N mengalami reduksi, C mengalami oksidasi, gini. Nah, langkah berikutnya adalah kita setarakan jumlah atom yang berubah biloks. Jadi kita setarakan jumlah atom N, ini udah setara, dan jumlah atom C. C-nya belum setara ya. Jadi kita setarakan dulu nih. Oh, ini C-nya di kiri ada 2, di kanan kita beri dulu koefisien 2. Langkah berikutnya kita akan menghitung berapa kenaikan dan penurunan biloksnya. Nah, kita hitung dulu. Bilangan oksidasi N itu berubah dari 4 dikali 1 atau plus 4 berubah menjadi 1 kali min 3. Berarti bilangan oksidasi N itu adalah turun 7 skala atau elektron yang terlibatnya 7. Sedangkan bilangan oksidasi C ini berubah dari 2 kali plus 3 atau plus 6 berubah menjadi 2 kali plus 4 atau plus 8. Jadi naik 2. Nah, kenaikan dan penurunan biloksnya harus kita setarakan. Jadi yang atas kita kali 7, yang bawah kita kali 2 aja ya. Nah, semua yang berhubungan dengan panah ke atas kita kaliin 7 berarti. Ini kali 7 ya 2, jadi 14. Semua yang berhubungan dengan panah ke bawah jadi kita kalikan 2. Langkah berikutnya adalah kita setarakan muatannya. Kita hitung dulu muatan di sebelah kiri. Ini 7 kali min 2, min 14 ya. Saya nggak hitung dulu muatan H-nya karena itu nanti akan kita gunakan untuk menyetarakan muatan. Nah, di kanan tidak ada muatannya 0. Berarti kan supaya muatannya sama, muatan yang di kiri itu harus ditambah 14. Nah, jadi koefisien H plusnya 14. Kemudian kita setarakan jumlah atom hidrogennya. Hidrogen di kiri jadi 14 nih. Di kanan udah ada 6, nah harus ditambah 8 kan. Jadi ini koefisiennya 4. Terakhir kita cek jumlah atom oksigennya. 4 ditambah 28, 32 ya. Ini 28 ditambah 4, 32 juga. Jadi udah cocok. Koefisiennya 2, 7, 14, 2, 14, 4. Yang ditanya perbandingan koefisien H plus dibandingkan koefisien H2O. Nah, ini 14 banding 4 ya, atau 7 banding 2. Jadi jawabannya E. Berikutnya ini soal mengenai sel volta. Nah, yang dapat dirangkaikan dengan Fe untuk mencegah korosi adalah dirangkaikan. Berarti ini dirangkaikan dalam sel volta ya. Kalau kita urutkan berdasarkan data potensial reduksi standar yang ada di situ, kalau Fe itu potensial standarnya min 0,44, berarti Zn lebih kiri daripada Fe ya, karena potensialnya min 0,76, lebih kecil dari Fe. Nah, Ag potensialnya itu plus 0,8, pasti posisinya dalam deret volta lebih kanan dari Fe. Sementara Mg min 2,34, jadi Mg lebih kiri lagi. Posisinya begini. Nah, kalau dirangkaikan dengan Fe, maka Mg dan Zn itu akan teroksidasi, sementara Fe-nya tereduksi. Tapi kalau Fe dirangkaikan dengan Ag, Ag-nya akan tereduksi, Fe-nya akan teroksidasi. Nah, korosi itu adalah oksidasi Fe. Jadi kita harus mencegah terjadinya oksidasi pada Fe. Jadi Fe-nya nggak boleh lebih kiri gitu. Fe-nya nggak boleh jadi logam yang lebih reaktif. Nah, jadi kesimpulannya Fe-nya harus menjadi logam yang tereduksi, nggak boleh teroksidasi. Jadi Fe harus dirangkaikan dengan Mg dan Zn. Karena kalau dirangkaikan dengan logam yang lebih reaktif, logam-logam ini yang akan mengalami oksidasi. Fe-nya tereduksi, Fe-nya awet gitu. Berikutnya masih tentang sel volta. Logam A dan B dapat mendesak logam C
dari larutan CnO3. Mendesak itu artinya menyebabkan C-nya terreduksi. Nah, jadi logam yang bisa mendesak itu pasti lebih kiri. Karena logam yang tereduksi kan pasti yang lebih kanan ya. Yang potensial reduksinya lebih besar. Nah, jadi kira-kira A dan B itu posisinya di kirinya C. Tapi kita nggak tahu ini urutannya AB atau BA, nggak tahu nih. Tapi ada keterangan berikutnya, logam B tidak dapat mendesak logam A. Jadi B itu letaknya lebih kanan daripada A. Makanya logam B nggak bisa mendesak logam A. Nah, jadi posisinya seperti itu nih. Yang paling reaktif itu pasti yang paling mudah mengalami oksidasi. Nah, di sini adalah A. Jadi yang paling reaktif A. Itu paling mudah terkorosi, paling mudah teroksidasi. Yang paling stabil berarti di sini C ya. Nah, urutannya jadi ABC. Berikutnya nomor 30. Oke. Arus listrik yang sama digunakan untuk mengendapkan logam kalsium dan aluminium masing-masing dari lelehan garamnya melalui proses elektrolisis. Jika massa kalsium yang dihasilkan 2 gram, maka massa aluminium yang terbentuk adalah, nah ini saya pindah ke sini deh nomor 30. Jadi ceritanya ada elektrolisis lelehan, yang satu mengandung bentar lupa nomor berapa? Oh 30. Yang pertama lelehan yang mengandung kalsium. Jadi anggap aja di sini ada ion Ca yang berbentuk lelehan di elektrolisis. Nah, yang kedua ada lelehan yang mengandung ion aluminium. Bentuknya juga lelehan. Nah, kalsium dan aluminium ini kan golongan logam reaktif ya. Jadi untuk mendapatkan endapannya kita nggak bisa pakai larutannya. Kalau pakai larutan nanti elektrolisisnya yang terjadi malah reduksi air ya. Nah, karena lelehan jadi bisa. Reaksi yang terjadi di katode pada sel yang pertama itu adalah reaksi pengendapan lelehan ion Ca-nya. Nah, pengendapannya seperti ini, reduksinya seperti ini. Ini diketahui katanya massa Ca yang diperolehnya 2 gram. Sedangkan di katode sel yang kedua, reaksi yang akan terjadi adalah pengendapan aluminium. Pengendapan ion aluminium. Nah, kalau arusnya sama berarti mau elektronnya sama, berapa massa aluminiumnya, pertanyaannya gitu. Nah, kita diberitahu ArCa-nya itu 40 dan Ar aluminiumnya itu 27. Kita konversi aja jadi mol dulu ya. Mol Ca-nya berarti massa dibagi Ar 2/40 ya. Nah, berarti elektron yang terlibat di sini adalah 2 kali lipatnya ya. Jadi 4/40 mol atau 0,1 mol. Nah, arus yang sama berarti mol elektron yang sama. Berarti elektron di reaksi pengendapan Al juga adalah 0,1 mol. Nah, kalau begitu Al-nya berapa mol? Pakai perbandingan nih. Berarti mol Al-nya 1/3 dikali 0,1 mol. Kemudian kita ditanya berapa massa Al-nya. Massa itu kan mol dikali Ar ya. Jadi 1/3 dikali 0,1 dikali 27. Jadi jawabannya, ini cerat dulu lah, 3 sama 27-nya ya. Jadi 9/10. 0,9 gram. Jadi aluminium yang terbentuknya 0,9 gram jawabannya. Nomor 31, sendok bermassa 10 gram akan disepuh oleh perak melalui proses elektrolisis dengan arus sebesar 0,01 Faraday. Diketahui massa atom relatif Ag dan Cu masing-masing 108 dan 64. Nah, sekarang kita ditanya massa sendok setelah elektrolisisnya selesai. Saya gambarkan dulu. Barang yang akan disepuh kalau di elektrolisis itu selalu akan ditaruh di katode. Jadi anggap aja ini sendok. Nah, sendoknya itu dijadikan kutub negatif atau katodenya. Nah, pelapisnya itu akan ditaruh menjadi anode atau kutub positifnya. Sendok kita itu terbuat dari
tembaga. Nah, jadi ini tembaga nih. Penyepuhnya akan disepuh dengan perak. Nah, larutan yang ada di sini itu harus mengandung ion Ag. Jadi larutannya boleh apa aja asalkan mengandung Ag. Ya boleh AgNO3 ya, tapi jangan AgCl, kan AgCl mengendap ya. Oke, massa sendoknya ini tadinya 10 gram. Yang ditanya setelah dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 0,01 Faraday, itu berarti kan ekuivalen dengan mol elektron 0,01 mol. Berapa massa sendoknya? Nah, yang akan terjadi di katode di sini adalah pengendapan ion Ag. Ya kan? Soalnya reaksi di katode itu tergantung dari kation yang ada di elektrolitnya. Mol elektronnya adalah 0,01 mol. Berarti mol Ag-nya juga sama ya, kan 1:1 tuh koefisiennya. Nah, kita tinggal hitung massa Ag-nya. Mol dikali AR. 0,01 dikali 108. Jadi 1,08 gram ya. Nah, bayangkan massa sendoknya tadinya 10 gram, terus setelah terjadi elektrolisis jadi ada yang mengendap lagi nih, tambahan Ag di sini. Ag-nya 1,08 gram. Jadi masanya kita tinggal tambahkan aja 1,08 gram. Jadi total masanya 11,08 gram. Nah, kalau yang terjadi di anodenya gimana? Ini tambahan aja, nggak ditanyain sih sebenarnya. Reaksi yang terjadi di anode, kita harus lihat dulu anodenya ini apa. Ternyata anodenya kan tidak inert. Kalau tidak inert, anodenya akan larut. Atau visualisasinya di sini nanti di sini akan terjadi pengurangan massa Ag gitu. Ag-nya larut. Kemudian dia mengendap lagi di katode. Oke ya, jawabannya jadi 11,08. 32. Elektrolisis 500 ml larutan asam sulfat encer dengan muatan listrik 9650 Coulomb, itu berarti Q-nya, akan menghasilkan gas sebanyak titik-titik di katode. Saya bikin dulu bagannya biar gampang melihatnya. Ini yang dielektrolisis adalah larutan asam sulfat encer. Nah, ini asam sulfat encer. Dielektrolisis. Nah, ini nggak ada informasi anoda dan katodenya apa atau elektrodenya apa. Kita anggap inert aja ya. Reaksi yang terjadi di katode itu kan tergantung dari kationnya ya. Nah, di sini kationnya adalah H+, anionnya adalah SO4 2-. Reaksi di katode itu tergantung dari kation. Oh, kationnya H+. Nah, reaksi yang terjadinya adalah reaksi reduksi ion H+-nya. Jadi nanti di situ akan ada gelembung-gelembung gas H2 gitu ya. Kemudian yang akan terjadi di anode, karena anodenya ini inert, kita tadi berasumsi ini inert, berarti kita akan lihat anionnya. Oh, anionnya beroksigen. Kalau gitu reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi air. Nah, ini reaksi oksidasi air. Nanti akan menghasilkan gas O2. Di sini juga ada gelembung-gelembung. Tapi gasnya gas O2. Kalau yang tadi gasnya gas H2. Nah, kebetulan yang ditanya di soal adalah berapa volume gas di katode. Jadi kita hanya ditanya berapa volume gas hidrogen yang terbentuk di situ. Nah, di soal kita diberi informasi kalau muatan listriknya adalah 9650 Coulomb. Nah, apa hubungannya dengan mol elektron? Nah, mol elektron itu ada sebanding dengan muatan listrik atau I dikali T dibagi 96.500. Jadi kita bisa dapat dulu berapa mol elektronnya. Kelihatan ya 0,1 mol. Kalau elektronnya 0,1 mol berarti gas hidrogennya berapa mol? Pasti setengahnya, kan koefisiennya 2:1 ya. Nah, kalau kita disuruh menghitung volumenya, kita perlu tahu nih keadaannya STP atau RTP. Oh, STP ya. Jadi jumlah molnya dikali 22,4. Jadi jawabannya 1,12 liter ya.
Berikutnya, logam X memiliki beberapa bilox. Nah, biasanya ini terjadi pada unsur golongan transisi. Proses pengolahannya adalah melalui proses Goldsmith. Oh, ini udah pasti kromium nih ya. Bersifat paramagnetik, memang kromium itu kan dia punya single elektron terakhir yang jumlahnya 6 ya. Nomor atomnya kan 24. Konfigurasi elektronnya yang mengalami penataan ulang tuh. Tuh, ada banyak single elektron ya di subkulit terakhirnya. Nah, ini menyebabkan dia bersifat paramagnetik atau ditarik magnet. Digunakan untuk melapis perhiasan emas dan velg mobil. Memang perhiasan emas itu biasanya dilapis kromium supaya lebih shiny, itu lebih berkilau. Dan untuk velg mobil ya betul juga ya. Nah, jadi jawabannya adalah kromium. Soal hidrokarbon nih sekarang. Suatu senyawa turunan alkana, rumus umumnya adalah CnH2nO. Nah, yang kayak begini, ini kemungkinannya pasti kalau nggak aldehida, pasti keton. Kita cek lagi. Merupakan hasil oksidasi dari sekunder butil alkohol. Nah, ini alkohol sekunder. Nah, berarti dari sini kita bisa mengeliminasi nih. Alkohol sekunder kalau dioksidasi itu nanti dia akan menjadi keton. Jadi nggak mungkin aldehida. Nah, sekarang kita ditanya senyawa yang termasuk isomer dari senyawa tersebut. Nah, es butil alkohol, sekunder butil alkohol itu dia bentuknya begini ya. Ini sekunder butil alkohol. Kalau dioksidasi nanti dia akan menjadi keton. Gini. C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Nah, kita ditanya mana yang termasuk isomernya. Kita cek satu-satu. Butiraldehida, gimana sih bentuknya? Aldehida, jumlah atom karbonnya 4. Ini gugus aldehida nih di ujung. C-nya 4. Ini kalau kita hitung C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Jadi ini isomernya juga. Ini adalah isomer gugus fungsinya. Senyawa yang kita lihat tadi. Jadi ini sebenarnya C4H8O-nya itu namanya butanon ya. Nah, butiraldehida ini isomer gugus fungsi dari butanon. Senyawa yang kedua metil etil keton. Nah, kalau digambar gini nih, metil, itu ada ketonnya. Nah, alkil yang berikutnya adalah etil. Senyawa ini sebenarnya namanya adalah butanon juga ya. Jadi ini bukan isomernya, ini adalah senyawa itu sendiri. Nah, kita lihat lagi yang ketiga, alfa metil propion aldehida. Berarti dia suatu aldehida, jumlah atom karbonnya 3 kan, propion aldehida. Di posisi alfanya atau posisi C nomor 2-nya ada metil. Nah, ini kalau kita hitung C-nya 4, hanya 8, O-nya 1. Gugus fungsinya tapi beda dengan butanon. Jadi ini isomer gugus fungsinya juga. Jadi 1 dan 3 itu adalah isomer dari butanon. Nah, kalau ditanya 1 dan 3 itu saling berisomer apa? Nah, itu sih pasti isomer kerangka ya. Karena gugus fungsinya sama. Berikutnya kita lihat reaksi-reaksinya nih. Metanol ditambah asam klorida pekat, jadi klorometanol tambah air. Metanol itu alkohol, C-nya 1, ditambah asam klorida pekat katanya. Hasilnya jadi klorometana, jadi CH3Cl ditambah H2O. Nah, ini kelihatannya OH-nya ini disubstitusi oleh Cl, sehingga H sama OH-nya keluar jadi H2O, Cl-nya menggantikan posisi OH. Nah, ini adalah reaksi substitusi. OH-nya digantikan oleh Cl. Nah, berikutnya lagi dimetil ether, gini. Ether itu gugus fungsinya O di tengah-tengah. Direaksikan dengan asam iodida. Hasilnya jadi metanol. Metanol itu gini. Dan metil iodida. Nah, apakah ini reaksi substitusi? Ternyata iya juga ya, karena anggap aja nih di sini OCH3-nya itu digantikan oleh OH. Atau H-nya menggantikan ke situ.
Terus I-nya juga menggantikan ke situ. Nah, ini masih bisa dibilang substitusi. Berikutnya metanol direaksikan dengan kalium permanganat. Kalium permanganat ini oksidator. Nah, hasilnya jadi metanol, berarti jadi aldehida ya. Sama air. Nah, yang ketiga ini bukan reaksi substitusi, ini adalah reaksi oksidasi. Atau kalau mau kita sebut ya ini reaksinya reaksi redoks ya, bukan substitusi. Jadi yang substitusi hanya 1 dan 2 aja. 36, kita ditanya mana yang merupakan reaksi eliminasi. Eliminasi itu berarti penghilangan molekul kecil atau pembentukan ikatan rangkap. Nah, ini kayaknya biar luas saya pindah aja. Yang ke satu reaksinya etena dengan asam klorida. Ini nomor berapa sih? Takut salah lagi. 36. Yang pertama reaksi antara etena. Etena itu alkena, punya ikatan rangkap 2 dengan asam klorida. Menghasilkan kloroetana. Kloroetana berarti jadi gini ya, ikatan rangkapnya putus dulu, terus klornya masuk di sini, H-nya masuk di sini gitu ya. Nah, ini berarti adisi karena terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi ini bukan eliminasi, itu adisi. Yang kedua, kloroetana menjadi etena. Kloroetana ini 3 ya. Kalau saya gambar gini juga boleh kan ya, sama aja ini juga kloroetana ya. Kenapa sih digambarkan begitu? Supaya gampang nih, seandainya H sama Cl-nya keluar atau tereliminasi, nanti jadi di sini terbentuk rangkap. Nah, ini baru boleh disebut eliminasi karena ada eliminasi HCl-nya dilepaskan atau terbentuk rangkap. Itu betul reaksi eliminasi. Yang ketiga, reaksinya adalah metanol ditambah asam metanoat. Metanol dan asam metanoat. Asam karboksilat dengan jumlah atom karbon 1. Menghasilkan metil metanoat dan air. Nah, ini reaksi esterifikasi loh, kelihatan gak nih? Nah, kalau ini keluar jadi H2O. Sisanya adalah metil metanoat nih. Jadi ester ya. Ini adalah reaksi esterifikasi. Nah, ini boleh disebut reaksi eliminasi juga karena mengeliminasikan air. Jadi boleh kalau kita mau mengkategorikan ini eliminasi. Yang keempat, reaksinya itu etana menjadi etena. Etana hanya ada 6 ya. Dia menjadi etena. Ditambah gas hidrogen. Nah, ini boleh disebut eliminasi. Itu kan ceritanya H-nya 2 keluar, jadi terbentuk rangkap. Nah, ini boleh disebut eliminasi. Jadi yang boleh disebut eliminasi itu nomor 4, 3, 2, 2, 3, 4. Ya. Jadi pilihan jawabannya C. 37. Zat hasil reaksi antara benzen dengan asam nitrat, nitrasi nih. Asam nitrat boleh tulis begini kan. Nah, nanti yang terjadi H sama OH keluar jadi H2O. Sisanya H-nya akan tersubstitusi. H yang tadinya ada di situ tersubstitusi oleh gugus NO2. Nah, nitrasi. Ini jadi nitrobenzena ya. Kegunaannya apa tuh katanya nitrobenzena?
salah satunya bahan peledak ya, nitrobenzena, untuk membuat trinitrotoluena. 38 yang merupakan hasil polimerisasi kondensasi. Berarti di situ harus ada dua gugus aktif yang berbeda, harus ada molekul yang dilepaskan. Polistirena enggak ya, ini adisi. Protein iya kan, protein melepaskan air ya dalam pembentukannya. Politetrafluoroetana atau tetrafluoroetana. Teflon enggak ya, ini adisi juga. Dacron iya. 39 data hasil uji gula nih. Yang pertama, di uji molis ada cincin ungu, berarti dia karbohidrat. Dengan Fehling ada endapan merah, berarti dia gula preduksi. Yang termasuk gula preduksi glukosa ya kan. Yang kedua, ini dia hanya karbohidrat aja, tapi nggak ada Fehlingnya. Berarti dia adalah ketosa ya, atau gula non preduksi. Kalau ini aldosa. Yang ketiga, yang ke-1 dan kedua nggak bisa dihidrolisis, berarti dia adalah monosakarida nih. Yang ini juga monosakarida. Yang ketiga, dia bukan gula preduksi. Kalau dihidrolisis dia akan jadi glukosa sama fruktosa. Nah, berarti senyawa yang kedua ini adalah disakarida karena dia terurai jadi 2 monosakarida. Nah, tapi dia tidak mereduksi juga. Ya udah, kalau nggak mereduksi berarti dia memang non preduksi. Ini kan terdiri dari glukosa sama fruktosa ya, aldosa dan ketosa. Nah, yang ditanya yang mana yang merupakan monosakarida preduksi? Ya, jawabannya berarti cuman 1 aja, monosakarida preduksi. Mana sih jawabannya? Oh, ini 1 saja. Terakhir, nomor 40. Ini ada uji bahan makanan yang pertama. Ini ketiga-tiganya diuji biorit, warnanya ungu, berarti tiga-tiganya protein. Yang pertama diuji dengan satu proteat, warnanya kuning, berarti yang pertama ini asam aminonya atau proteinnya mengandung gugus fenil. Yang pertama dia ada gugus fenilnya. Ini fenil ya, nggak ada H-nya dong ya kalau fenil. Nah gitu. Yang ketiga menghasilkan endapan hitam dengan PB asetat, berarti dia mengandung sulfur gitu. Nah, kita dikasih tahu nih ada 3 asam amino, ada alanin, ada cysteine, ada fenilalanin. Nah, cysteine ini mengandung sulfur, fenilalanin ini ada gugus fenilnya, C6H5-nya. Nah, mana yang uji terhadap alanin, cysteine, dan fenilalanin berturut-turut? Alanin kan nggak ada sulfur sama nggak ada fenilnya ya, berarti dia cuma ungu doang. Nah, itu nomor 2 tuh pasti alanin tuh. Cysteine ada sulfurnya, pasti dia yang ada endapan hitamnya. Jadi cysteine ini yang nomor 3. Ini nomor 3, ini nomor 2. Nah, fenilalanin itu yang ada warna kuningnya dengan santoproteat. Gitu. Jadi alanin itu nomor 2, cysteine nomor 3, fenilalanin nomor 1, 2, 3, 1. Selesai.